9 dan 10. Oke, kita mulai. Yang saya hormati Pak Irfan selaku Kepala Bursa Efek Cabang Jogja, founder Kartunet, Mas Dimas yang saat ini berada di Inggris, dan Mas Banyu selaku Program Manager. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya. Temanya sebenarnya ini tema yang santai ya, santai, tapi harapannya kita SPM ini, Sekolah Pasar Modal, tema yang santai, tapi bisa menjadikan teman-teman bakal calon desil 9 dan 10. Karena cuan di market itu simpel. Itu di sini saya member Kartunet. Jadi Kartunet itu titipan dari Mas Dimas tadi, karena beliau posisi masih di Inggris. Kalau saya nggak tahu ya ini udah bergabung apa belum. Nanti kalau misalnya beliau sudah bisa bergabung, mungkin bisa memberikan sepatah dua patah kata karena perbedaan waktu ya tentunya. Terus kemudian di sini saya selaku member di Kartunet di komunitas grup ID Explain Investor menggagas terkait dengan saham. Nah, kita di sini berbicara bareng tentang saham dan kita sekaligus memetakan mana yang belum mengerti dan mana yang sudah mengerti. Akhirnya muncullah grup Sultan IDX. Itu di sini saya akan menjadi MC. Saya Yulianto, member dari IDX Bank. Yang pertama, kita buka acara ini dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, yang Sambutan pertama dari mungkin Kepala Bursa Efek Cabang Jogja, Pak Irfan. Monggo Pak, kami persilahkan waktu dan tempatnya. Baik Pak Yuli, terima kasih banyak. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Pak Dimas, founder community atau founder Kartunet Community beserta jajaran. Yang saya hormati Pak Yulianto, kami eh, dulu tahunya di Pak Persada ya Pak, nggih. IDX Blend Investor. Matur nuwun sangat Pak atas apa namanya jeripayahnya kita bisa sampai di titik ini. Serta yang saya banggakan tentunya teman-teman IDX Blind Investor dan seluruh peserta webinar. Eh, Program ini di kami istilahnya adalah sekolah pasar modal. Jadi sekolah pasar modal pada siang ini. Perkenalkan saya Irfan Nuriza. Kami dari Bursa Efek Indonesia, kantor perwakilan Yogyakarta. Senang sekali kami diberi kesempatan berjumpa, bertatap maya dengan Bapak, Ibu, dan teman-teman semua dalam kegiatan Sekolah Pasar Modal Online pada hari ini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kartunet Community dan IDX Blind Investor yang telah menginisiasi kegiatan ini. Dan bagi kami sebenarnya di Bursa Efek Indonesia, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan yang baik untuk memperluas akses terhadap informasi dan edukasi pasar modal ke seluruh lapisan masyarakat. Kita mungkin masih sering mendengar bahwa investasi adalah suatu hal yang rumit, membutuhkan modal besar, atau hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu. Padahal sebenarnya investasi dapat dipelajari oleh siapapun, siapa saja, termasuk teman-teman disabilitas. Keterbatasan bukan berarti menjadi terbatas pula untuk belajar dan memahami investasi. Teman-teman tetap memiliki kesempatan untuk mengenal saham, reksadana, obligasi nantinya, kemudian ada reksadana ETF, sukuk, dan sebagainya. Itu adalah produk-produk di pasar modal. Teman-teman bisa memahami cara kerja pasar modal, mempelajari risikonya, dan mengambil keputusan investasi secara mandiri. Pasar modal juga punya peluang yang cukup baik untuk menjadi salah satu pilihan, salah satu alternatif dalam mempersiapkan masa depan.
seiring dengan berkembangnya perekonomian dan semakin banyaknya perusahaan yang bertumbuh, ada banyak peluang yang bisa kita pelajari bersama, dan nanti ujungnya adalah kita ambil manfaatnya bersama dan kita bisa sejahtera bersama melalui pasar modal Indonesia. Dan itu tentu saja peluang tersebut juga terbuka untuk teman-teman disabilitas, dan dengan terus belajar dan memahami resikonya, teman-teman juga tentunya punya kesempatan untuk membangun kemandirian finansial yang mempersiapkan masa depan dengan lebih baik. Karena itu, kegiatan seperti hari ini menjadi penting, bukan hanya untuk mengenalkan saham, reksadana, obligasi, dan sebagainya, produk pasar modal. Mungkin yang pertama kali ini adalah mengenalkan saham atau cara berinvestasi, tetapi juga memberikan kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Kami ingin literasi keuangan dan pasar modal dapat diakses oleh semakin banyak masyarakat tanpa terkecuali. Untuk teman-teman IDX Blind Investor, kami berharap kegiatan hari ini dapat menjadi ruang untuk belajar, bertanya, dan berdiskusi. Tidak perlu merasa harus langsung memahami semuanya, tapi investasi ini adalah sebuah proses belajar. Yang terpenting adalah memahami informasi dan resikonya sebelum mengambil keputusan. Bursa Efek Indonesia juga terus berupaya agar edukasi pasar modal semakin inklusif dan dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Harapannya semakin banyak teman-teman disabilitas yang merasa bahwa pasar modal ini juga merupakan ruang yang terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Saya teringat beberapa waktu yang lalu kami dikumpulkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, kami diminta sharing apa yang bisa kami lakukan, tapi sebelumnya teman-teman dari Otoritas Jasa Keuangan, ada Bareskrim, kemudian ada dari kepolisian, mereka sharing. Ternyata kalau berbicara pelaku judi online di Indonesia, tahun 2023 saja, itu dari totalnya ada 2% adalah anak-anak di bawah usia 10 tahun. Angkanya itu 80.000. Di Indonesia ada 80.000 anak-anak di bawah usia 10 tahun, tahun 2023 menjadi pelaku judi online. Kenapa bisa seperti itu? Karena dengan alasan apapun, anak-anak di bawah usia 10 tahun ini dibekali gadget oleh orang tuanya, dan mereka dengan pandainya itu membuka gadget tersebut dan masuk melalui game online, berujung menjadi pelaku judi online. Dan lebih parah lagi, karena semua data di orang tuanya ada di handphone tersebut, termasuk GoPay, mereka bisa dan bisa melakukan menjadi pelaku judi online dengan menggunakan dana dari pinjaman online. Apa kabar Indonesia Emas tahun 2045 kalau anak-anak kita tahun 2023, 80.000 anak-anak Indonesia menjadi pelaku judi online dan bisa menggunakan dana dari pinjaman online, ilegal tentunya. Nah, 2024 transaksinya luar biasa, dari 300 triliun rupiah 2023 naik menjadi 600 triliun rupiah 2024, dan jumlahnya juga meningkat, tidak hanya 80.000 tapi udah 128.000 anak-anak Indonesia. Nah, ini PR kita bersama. Padahal kalau berbicara investasi, selain itu ada beberapa persentase terbanyak itu 2%. Persentase yang angka di 10 sampai 20, 20 sampai 30 itu lebih banyak lagi pada saat disurvei, ditanya mereka menjadi pelaku judi online. Tujuannya adalah investasi. Ini adalah investasi yang salah. Ini PR kita bersama. Padahal banyak warna investasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Salah satunya adalah pasar modal Indonesia. Maka dari itu, kami Bursa Efek Indonesia senang sekali bisa hadir bertatap maya dengan Bapak Ibu semua, Bapak Ibu sekalian. Kami akan sharing nantinya bersama Philip Sekuritas tentang bagaimana pasar modal Indonesia dan bagaimana pasar modal Indonesia bisa menjadi wahana investasi Bapak Ibu semua. Dan nanti harapannya adalah tagline kami, kita bisa sejahtera bersama dengan aku investor saham. Tentunya ini semua tidak bisa terwujud kalau tidak ada Bapak Ibu dengan aktif untuk
bertanya nantinya, mengetahui seperti apa, kemudian menjadi pelaku di pasar modal Indonesia. Demikian akhir kata, selamat mengikuti kegiatan sekolah pasar modal online siang ini. Semoga kegiatan ini dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Karena kesempatan untuk belajar tentang investasi adalah milik semua orang, dan kesempatan untuk menjadi investor itu juga terbuka bagi siapa saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat. Terima kasih, Pak Yudi. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Irfan selaku Kepala Bursa Efek Indonesia. Nah, ini tadi ada titipan dari teman-teman. Mungkin Mas Dimas atau Mas Banyu ya bisa mengenalkan kartun itu apa sih kan gitu. Mungkin Bursa Efek, wah ini apa ya kan gitu. Mungkin Mas Banyu atau Mas Dimas tadi saya cek udah masuk founder dan program manajernya. Monggo. Siap, Mas Yulianto. Terdengar ya? Ya, sip. Nah, ini Ah, Pak, happy birthday buat Mas Dimas. Dan beliau ada di Inggris, Pak Irwan. Beliau itu salah satu difabel netra yang cukup karirnya melesat gitu. amin, Monggo amin, Mas amin. Dimas, bisa Terima kasih, diperkenalkan. Mas. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa ya? Oh, selamat siang. Meskipun buat kita sih gelap-gelap terus ya Mas Yulianto ya. Tapi selamat Ya, siang, selamat salam semangat buat kita semua. Yang kami hormati Pak Irfan Nuriza selaku Kepala Bursa Efek Indonesia Cabang Yogyakarta. Matur nuwun sangat Pak sudah berkenan memberikan sambutan dan motivasi yang luar biasa tadi Pak. Yang saya hormati juga, ini suhu kita Mas Yulianto ya. Ini suhu kita Pak, Mas Yulianto ini suhu kita Pak di grup Pak. Jadi abang-abangan kita nih. Iya, Abang Dan ya, Abang Dan ya. tahu. Lalu juga Mas Banyu sebagai community manager di Kartunet. Lalu juga nanti ada Mas Dendi ya, Mas Yolanto ya sebagai Ya, moderator ya, ya. Ya, ya. Mas Dendi juga yang kami hormati. Dan juga rekan-rekan semua yang sudah hadir di ruang Zoom ini, para calon-calon Sultan IDX nih insya Allah ya. Kalau kata Mas Yulianto itu desil 9 dan 10 ya. Mungkin kalau ada yang belum tahu soal desil ini, mungkin izin Pak Irfan. Jadi desil itu kalau di sistem kesejahteraan sosial itu tuh ada 10 level, apa level kategori kesejahteraan masyarakat. Nah, level 9 sama 10 ini tertinggi. Jadi kita memotivasi teman-teman ini biar jadi desil 9 dan 10 gitu ya. Amin gitu ya. Oke, makasih semuanya sudah hadir, sudah berkontribusi, dan saya sih nggak mau berpanjang lebar ya, mungkin sedikit saja menjelaskan mengenai kegiatan kali ini yang sudah mendapatkan dukungan luar biasa dari Bursa Efek Cabang Jogja. Terima kasih Pak untuk dukungan dari sisi pemateri hari ini, lalu juga teman-teman yang sudah menggerakkan ini, Mas Yulianto, Mas Abdurrahman, Mas Dendi, dan lainnya, Mas Banyu, yang sudah mewujudkan acara hari ini, dan juga semua teman-teman sudah bergabung. Sekilas mengenai Kartunet itu sendiri, jadi Kartunet itu sebetulnya komunitas kependekan dari karya tunanetra, cuman kita sifatnya inklusif, jadi tidak terbatas untuk teman-teman tunanetra, meskipun memang mayoritas yang gabung kebanyakan tunanetra, karena kita punya gold standard. Karena kalau bicara soal masalah aksesibilitas, itu ketika akses bagi tunanetra yang menggunakan device atau teknologi itu dengan teknologi pembaca layar, itu pasti bisa diakses oleh semuanya. Nah, kenapa investasi saham ini jadi relevan gitu ya di era sekarang? Karena mungkin zaman dulu ya, mungkin masih lihatnya nih merasakan nih. Kalau saya sih jujur angkatan COVID Pak, baru masuk 2020, tapi masih Yulianto kan dari 2013 ya. Jadi masih zaman pakai telepon katanya gitu, belum zaman online trading platform gitu ya. Kalau sekarang sudah sangat aksesibel sekali, dan kita melihat bahwa ini menjadi peluang luar biasa buat teman-teman disabilitas khususnya tunanetra dan lainnya juga, untuk kita bisa ya syukur-syukur bisa meraih cuan lah gitu ya, dan juga bisa financial independence ke depannya. Dan Kartunet sendiri kita banyak di dalam grup kita itu berdasarkan minat ya. Jadi ada grup yang pada suka main game, ada grup yang suka sastra, ada grup yang investor ini ada gitu. Dan ini grup baru dibuatkan grup Sultan ADX itu karena banyak aspirasi teman-teman yang mungkin merasa ini ya, merasa roaming gitu ya, ketika
bahasan di grup IDX Blind Investor itu cukup advance nih gitu ya, apalagi dari suhu nih gitu. Nah, jadi dibuatkan grup yang untuk teman-teman yang merasa masih pemula dan nanti bisa bertanya, dan saya sangat mendorong teman-teman untuk hari ini bisa banyak bertanya, banyak berdiskusi, nggak perlu malu gitu ya, karena kalau malu sesat di jalan. Jadi bertanya dan gunakan kesempatan seluas-luasnya ini untuk bertanya dan memahami mengenai dunia persahaman gitu ya. Saya tadi mengquote sedikit pernyataan dari Pak Irfan bahwa nikmatilah proses belajar kali ini. Ini sebagai proses belajar. Ya dalam belajar kalau di saham itu ya kadang ada lossnya, kadang ada cuannya gitu. Yang penting bagaimana kita bisa memanage resiko itu dan bagaimana kita bisa mengukur profil risiko kita tuh sejauh apa sih kita mampu untuk oke, cuan segini nggak apa-apa, tapi kan masih ada peluang di kesempatan yang lain seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak, selamat berdiskusi, selamat menikmati acara hari ini, semoga berjalan lancar dan kita tadi seperti kata Pak Irfan tadi ya, mungkin itu motonya Bursa Efek ya, kita bisa sejahtera bersama. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut kita ke acara ini. Terima kasih sebelumnya kepada Mas Dimas, Pak Irfan yang telah memberikan sepatah kata semangat buat kami yang ada di sini, yang ada di dalam proses belajar ini. Berikutnya ke acara inti yang akan dipandu oleh Mas Dendi. Beliau ini yang saya kenal ya, yang saya kenal beliau itu Bendahara Umum Pertuni, ASN juga di Komnas HAM kalau nggak salah. Beliau yang jelas sudah Bapak, bukan Mas lagi, gitu. Dan pembicaranya nanti dari Philip Sekuritas dan Bursa Efek. Monggo Mas Dendi, waktunya. Terima kasih Kang Yulianto, Bapak Yulianto lah, karena saya dibilang Bapak tadi kayaknya. Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang untuk Direktur Bursa Efek Bapak Irfan Nurisha. Terima kasih sudah menyambut kita dengan kalimat yang saya suka tadi, kita sejahtera bersama. Kalau kata Pak Purbaya mungkin kita kaya bareng gitu ya, kita kaya bersama. Eh Hari ini adalah hari yang memang sangat terik di luar gitu. Tapi semoga nanti diskusi di sini akan mendinginkan itu, mendinginkan kita gitu. Karena kita akan membahas eh, bagaimana saham itu menganalisa saham dan melek menjadi orang yang independen finansialnya, atau kalau kata Pak Deddy Mas tadi, desil 9 dan 10 gitu. Jadi teman-teman bisa harapannya menjadi desil 9 dan 10. Dan sudah bersama kita dua orang narasumber ya, dari Philip Sekuritas, Ibu Dwi Ningsi. Saya mau sapa dulu Ibu Dwi. Halo. Halo, selamat siang, Mas. Ya, selamat siang Ibu Dwi. Iya, Dan dari Duta Pasar Modal dari Bursa Efek Indonesia, Ibu Komaria ya. Ini kalau saya nggak salah ya. Sudah hadir Halo kan? Kak, selamat siang. Halo Ibu Komaria. Nah, oke, mungkin dari siapa dulu nih yang mau saya ini coba untuk menawarkan Ibu Dwi kah atau Ibu Komaria? Saya izin, manggilnya Mas. Mbak aja ya, biar lebih santai ya, Oh, Mbak. boleh, Mas, boleh. Boleh Ini ya? saya jadi makin muda ini kalau dipanggil Mbak. Saya juga nggak mau dipanggil Bapak soalnya Oh, nggak gitu. enak Oh, ya, juga ya, nih. ya, siap, Mas. Saya tahu, Mas. Mas, mohon izin dari IDX dulu aja, Mas, untuk pertama kali. Monggo. IDX ya? Iya, monggo, silahkan. Oke, siap. Dari IDX, Ibu Komaria berarti. Iya Kak. Ya, siap Ibu Komaria, waktu dan tempatnya saya persilakan. Teman-teman jangan lupa ya, kalau memang ada yang penting-penting catat dan nanti tanya-tanya, karena ada sesi diskusi kan nanti. Baik, silakan Ibu Komaria.
Oke, baik. Terima kasih Pak atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Waalaikumsalam. Humaira selaku Duta Pasar Modal Kantor Perwakilan BEI Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai investasi dan pasar modal. Nah, materi yang akan kita bahas secara sederhana yaitu mulai dari pengertian investasi, jenis produk pasar modal, sampai cara melakukan investasi. Oke, yang pertama mungkin kita akan mulai dari investasi nih. Nah, secara sederhana, investasi adalah kegiatan menempatkan dana pada suatu aset dengan harapan nilainya dapat berkembang di masa depan. Jadi, dana yang kita miliki tidak hanya disimpan, tetapi dapat dialokasikan untuk tujuan keuangan tertentu. Namun, investasi juga memiliki risiko. Jadi, kita perlu dan harus untuk memahaminya. Oke, next. Nah, selanjutnya ada tujuan berinvestasi. Investasi tentunya memiliki tujuan, misalnya untuk pendidikan anak, kebutuhan keluarga, persiapan masa depan, atau tujuan keuangan lainnya. Nah, dengan memiliki tujuan tersebut, kita bisa menentukan berapa dana yang perlu disiapkan dan berapa lama investasi yang akan kita lakukan. Jadi, jangan hanya berinvestasi karena mengikuti tren saja. Oke, selanjutnya ada perbedaan menabung dan investasi nih. Menabung dan investasi sama-sama berkaitan dengan pengelolaan dana, tetapi memiliki tujuan yang berbeda. Menabung lebih berfokus pada menyimpan dana, sedangkan investasi memberikan peluang agar dana berkembang. Namun, investasi memiliki resiko nih, saudara-saudara. Jadi, kita perlu banget buat mempertimbangkan keuntungan dan juga resikonya. Oke, selanjutnya ada money management. Sebelum kita mulai berinvestasi, pengelolaan keuangan perlu diperhatikan juga. Kita perlu mengetahui pemasukan, pengeluaran, kebutuhan, serta dana yang bisa dialokasikan untuk investasi. Nah, jangan sampai dana yang kita gunakan buat kebutuhan sehari-hari malah kita gunakan buat berinvestasi nih. Jadi, pengelolaan keuangan menjadi dasar yang sangat penting, saudara-saudara. Oke, selanjutnya ada tips mengatur uang. Nah, ada beberapa langkah sederhana dalam mengatur keuangan. Pertama, kita harus mempunyai catatan pemasukan dan juga pengeluaran. Nah, yang kedua, kita harus menyiapkan dana darurat. Yang ketiga, kita harus menghindari utang yang tidak diperlukan. Dengan pengelolaan yang baik, kita bisa mengetahui nih berapa dana yang memang aman buat digunakan buat berinvestasi. Nah, di sini ada rumus terkenal nih, teman-teman. Nah, dengan uang yang kita punya, 50% uang tersebut kita gunakan untuk kebutuhan pokok. Sedangkan 20%-nya kita gunakan untuk keinginan atau self reward dan 30%-nya kita gunakan untuk tabungan dan juga investasi. Oke, next. Oke. Dalam investasi pastinya terdapat berbagai jenis aset. Ada aset real seperti tanah, bangunan, dan juga emas. Ada juga aset finansial nih seperti saham, obligasi, dan reksadana. Masing-masing memiliki karakteristik dan tingkat risiko yang berbeda, sehingga pilihannya perlu disesuaikan dengan kondisi kita. Oke, next. Sebelum menentukan investasi, kita juga perlu mengetahui profil risiko. Nah, kita harus mengenali profil risiko kita. Secara umum ada profil konservatif, moderat, dan agresif. Berarti ada orang yang lebih nyaman dengan risiko yang rendah, ada juga yang siap menghadapi risiko yang lebih tinggi. Jadi jangan hanya mengejar keuntungan, tetapi sesuaikan dengan kemampuan kita menghadapi risikonya. Oke. Nah, sebelum berinvestasi kita juga harus waspada akan adanya investasi bodong nih saudara-saudara. Kita perlu berhati-hati apabila ada penawaran yang menjanjikan keuntungan sangat besar dalam waktu singkat. Sebelum menempatkan dana, pastikan legalitas dan mekanismenya terlebih dahulu. Jangan sampai karena tertarik keuntungan, kita justru mengalami kerugian. Oke, selanjutnya ada kesalahan investor pemula.
Salah satu kesalahan investor pemula adalah menggunakan dana yang sebenarnya masih dibutuhkan. Jadi saat kita berinvestasi, kita harus menggunakan uang dingin nih saudara-saudara. Jangan sampai kita gunakan uang panas dan berujung kerugian. Nah, misal dana kebutuhan keluarga atau kebutuhan bulanan digunakan untuk berinvestasi itu juga nggak boleh ya. Ketika nilai investasi turun, kebutuhan utama bisa ikut terganggu. Karena itu, gunakan dana yang memang sudah dialokasikan untuk berinvestasi. Selanjutnya, manfaat pasar modal. Nah, pasar modal sendiri memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi investor, pasar modal menjadi sarana untuk mengembangkan dana. Sedangkan bagi perusahaan, pasar modal dapat menjadi sumber pendanaan. Selain itu, pasar modal juga dapat membuka berbagai peluang profesi dan kegiatan ekonomi. Oke, secara sederhana, pasar modal merupakan sarana yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana untuk diinvestasikan. Perusahaan dapat memperoleh pendanaan, sedangkan investor memiliki kesempatan untuk menempatkan dananya. Jadi, keduanya saling berkaitan dalam kegiatan pasar modal. Nah, penyelenggara pasar modal sendiri yaitu ada dari Bursa Efek Indonesia atau biasa dikenal juga sebagai Indonesia Stock Exchange yang berkantor pusat di Jakarta. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai pasar modal. Nah, pasar modal tidak hanya berkaitan dengan saham. Di dalamnya terdapat berbagai instrumen yang dapat digunakan sebagai sarana investasi maupun pendanaan. Karena setiap instrumen memiliki karakteristik yang berbeda, kita perlu mengetahui dan memahami produknya sebelum menentukan pilihan. Oke, next. Apa itu pasar modal? Yang tadi. Jadi secara sederhana pasar modal merupakan sarana untuk melakukan kegiatan investasi dan pendanaan melalui berbagai instrumen keuangan. Nah, melalui pasar modal, perusahaan dapat memperoleh dana untuk mengembangkan usaha. Sementara itu, masyarakat memiliki kesempatan untuk menjadi investor. Nah, analogi sederhananya ini agar saudara-saudara lebih paham lebih mudah buat memahaminya, kita bisa menggunakan gambaran sederhana seperti di pasar. Nah, di pasar kan terdapat pihak yang menawarkan dan pihak yang membeli. Dalam pasar modal juga terdapat pihak yang menawarkan dan investor sebagai pihak yang membeli. Nah, bedanya yang diperjualbelikan adalah instrumen keuangan seperti saham dan obligasi. Nah, produk pasar modal sendiri itu apa aja sih? Nah, ada beberapa produk pasar modal yang akan kita bahas. Di antaranya ada obligasi atau suku, terus ada reksadana, dan juga saham. Ketiganya memiliki cara kerja dan potensi keuntungan. Ada risiko dan juga risiko yang berbeda. Karena itu penting untuk mengetahui karakteristik masing-masing sebelum memilih. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai obligasi atau suku. Nah, secara sederhana, obligasi merupakan instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan. Investor memberikan dana kepada penerbit dan kemudian memperoleh pembayaran sesuai ketentuan. Salah satu bentuk pembayarannya adalah kupon. Oke, next. Ada reksadana. Reksadana merupakan wadah yang menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian dikelola ke dalam portofolio efek. Pengelolaan tersebut dilakukan oleh manajer investasi. Jadi investor tidak perlu mengelola seluruh portofolionya sendiri. Nah, reksadana ini cocok banget buat pemula yang ingin belajar berinvestasi karena resikonya lebih rendah. Oke, next. Ada saham. Nah, hal yang paling penting untuk dipahami adalah bahwa membeli saham berarti membeli bagian kepemilikan suatu perusahaan. Nah, dari kepemilikan tersebut, investor memiliki potensi memperoleh dividen maupun capital gain. Tetapi saham juga mempunyai resiko karena harganya dapat naik dan turun. Jadi kita harus paham dulu nih resiko dalam bermain saham, dalam trading saham. Oke. Next. Nah, dalam pasar modal Indonesia terdapat banyak perusahaan yang sudah tercatat sebagai emiten. Nah, ada kurang lebih 963 emiten nih di Indonesia dan bakal terus bertambah. Oke, selanjutnya ada manfaat memiliki saham. Ada beberapa potensi manfaat dari memiliki saham. Yang pertama yaitu dividen, yaitu pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham sesuai ketentuan. Nah, yang kedua yaitu
kita dapat memperoleh capital gain, yaitu potensi keuntungan dari kenaikan harga saham. Selain itu, pemegang saham juga memiliki hak tertentu sesuai dengan kepemilikannya. Dan juga saat kita memiliki saham, kita juga bisa ikut RUPS. Oke, selanjutnya ada resiko saham. Nah, selain keuntungan, kita juga harus memahami resikonya. Apakah saham selalu memberikan keuntungan? Tentu saja tidak. Harga saham dapat mengalami kenaikan maupun penurunan. Karena itu, sebelum membeli saham, kita perlu mempertimbangkan kemampuan menghadapi resikonya. Nah, ada satu prinsip sederhana yang perlu diingat sebelum membeli saham, yaitu pahami sebelum membeli. Kita perlu mengetahui perusahaan, kinerja, atau kondisi bisnisnya. Jangan hanya mengikuti rekomendasi atau keputusan orang lain. Keputusan investasi sebaiknya disesuaikan dengan tujuan dan kemampuan masing-masing. Oke, mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Humaira, tadi sangat Sama. komprehensif sekali. Oh, berarti memang ada risikonya ya, begitu ya. Eh, tapi sebelum saya tanya-tanya nih nanti ya, maksudnya teman-teman juga tanya gitu. Kita langsung saja ke Mbak Dwi Ya. dari Philip Sekuritas ya. Hmm. Eh, Silakan Mbak Dwi, waktu dan tempatnya saya persilakan. Iya, Mas Dandi. Saya Iya, izin share screen dulu sebentar. boleh. Ya, Mbak, suaranya kurang kurang. keras ya, Mas. Iya, Maaf, kurang keras. apakah sekarang sudah keras? Siap, mantap. Oke. Eh, Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Yang saya hormati, Bapak Kepala Bursa Efek Yogyakarta, Bapak Irfan Nuriza. Kemudian di sini ada Pak Yulianto. Halo Pak Yulianto, ini saya mau nyapa dulu Pak. Gimana tadi Pak pasarnya? Iya Terus Bu, Alhamdulillah sehat Bu. gimana Pak tadi? Di pasar gimana Pak tadi? Setelah pidato apa gimana? Wah, Seru Pak. bergejolak Bu, Oh, seru. seru ya Pak ya bener. Iya, Tadi sempat rame juga ya Pak. Wah ini pidato. iya, Dua sesi ya Pak ya. Ada sesi pertama, iya ada sesi dua. kedua. Iya, Tapi tadi kelihatannya pas beliau pidato warnanya hijau ya Pak ya kayaknya tuh. Ada beberapa warnanya yang hijau. naik ya Pak ya. Mm. Iya, aduh, grup Polo Oh, yang oke, Oke. matur nuwun Pak Yulianto sudah berkenan untuk membuat acara seperti ini yang bagus sekali. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian juga yang sudah menyempatkan waktunya. Kemudian ada Pak Dimas. Halo Pak Dimas, di sini masih siang ya. Selamat siang Pak Dimas. Kalau di sana malam ya Pak Dimas? Oke, mungkin saya langsung saja di sini saya akan sedikit memperkenalkan perusahaan saya. Ini saya wakil ya, saya Dwi perwakilan Philip Sekuritas Cabang Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Untuk kantor pusat sendiri itu ada di Singapura. Sebenarnya kita ada dua macam ya. Ada untuk saham luar dan saham dalam. Tapi untuk yang di Jogja ini kita akan fokus di saham dalam. Seperti itu. Untuk kemudian selanjutnya eh, kita mempunyai 4 instrumen yang Bapak Ibu nanti bisa untuk investasi. Ada reksadana, kemudian di situ ada saham, kemudian ada obligasi, kemudian ada ETF. Nanti dalam satu aplikasi itu Bapak Ibu nanti bisa belanja semuanya. Jadi satu kali login nanti Bapak Ibu sudah ada menu-menu. Jadi menunya ada reksadana tadi, ada saham, ada obligasi, ada ETF. Nah, kemarin itu saya ingat ini Bapak Yulianto ya update sekali tentang kondisi pasar. Kayak misal kemarin ada ETF ya Pak ya. ETF yang isinya emas gitu. Jadi di sini meskipun ada investasi lain selain yang saya sebutkan tadi kan ada emas ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena di kita ada yang investasi emas itu dalam bentuk ETF seperti itu. Kemudian untuk aplikasi kita namanya POMS. POMS adalah sistem online trade yang dirancang khusus untuk memberikan berbagai kemudahan
yang melakukan transaksi saham, reksadana, kemudian ada ETF tadi, dan SBN retail, obligasi atau sukuk. Kemudian kita dalam satu akun itu kita bisa akses semua. Kemudian kita ada edukasi terpadu juga. Nanti Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Kira-kira ada rekomendasi saham enggak ini dari kita? Tentu pasti ada ya. Tapi di situ kita tidak mewajibkan Bapak Ibu untuk membeli seperti itu. Jadi di sini kita cuma ngasih rekomendasi seperti itu. Kemudian ada fitur cerdas, di mana fitur itu nanti akan mempermudah Bapak Ibu untuk bertransaksi. Terus untuk aplikasinya apakah bisa diinstal di HP, handphone gitu? Bisa Bapak Ibu. Jadi kita udah bisa semua di handphone. Namanya nanti Bapak Ibu bisa dicari aja di Play Store atau App Store namanya POMS ID. Kemudian untuk laptop itu kita ada aplikasi namanya ProTrader. Kemudian lewat website juga bisa www.poms.co.id. Jadi di situ Bapak Ibu bisa transaksi gitu ya. Kemudian selanjutnya untuk reksadana kita ada kerjasama sekitar 33 perusahaan MI, manajemen investasi, yang isinya itu 132 reksadana. Jadi nanti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tertarik di reksadana, nanti di situ kita udah menyiapkan banyak sekali. Bapak Ibu tinggal pilih aja reksadana apa yang ingin Bapak Ibu pilih. Jadi di situ nanti ada pendapatan tetap, campuran, seperti itu. Jadi isinya itu nanti di situ juga ada saham, ada obligasi, ada sukuk, ada deposito. Jadi tergantung Bapak Ibu mau pilih yang seperti apa gitu. Bedanya apa sih saham sama reksadana? Kalau saham kan kita yang transaksi sendiri ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau reksadana ini kita seperti menitipkan uang ke MI, nanti MI-nya yang akan membelanjakan seperti itu. Apakah resikonya sama? Tentu tidak ya, karena reksadana sama obligasi itu liquid sifatnya. Nah, kalau saham ini keuntungannya bisa cepat, tapi risikonya juga tinggi. Kalau reksadana ini kan mungkin kalau Bapak Ibu yang tidak apa ya, waktunya kurang mungkin ya untuk fokus di pasar seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa pilih reksadana seperti itu. Kemudian untuk aplikasinya nanti Bapak Ibu setelah install itu akan terlihat 3 menu di situ. Jadi ada Prostock, Profan, Probonds. Prostock itu untuk saham, Profan itu untuk reksadana, Probon itu surat berharga negara. Kalau untuk Probon itu tidak selalu ada, jadi kita nunggu dari pemerintah seperti itu. Kemudian kita juga bisa kalau Bapak Ibu menghendaki syariah, kita juga udah siap ada eh, pilih syariah. Jadi di mana di syariah itu ada khusus syariah. Perusahaan-perusahaan yang syariah, saham yang syariah seperti itu. Yang sudah dinyatakan memenuhi prinsip syariah oleh Dewan Syariah Nasional. Jadi misal seperti perbankan itu tidak ada, yang ada cuma BRIS ya. Terus kemudian untuk perusahaan rokok itu kita tidak ada. Tapi untuk syariah sendiri selama 6 bulan sekali itu pasti ada review, jadi ada keluar masuk juga gitu, seperti itu. Kalau minusnya untuk syariah itu, misal kita sahamnya keluar dari daftar syariah, kita tidak bisa langsung menjual sahamnya, jadi kita harus mindahin dulu ke reguler, seperti itu. Terus untuk fitur-fitur yang unggulan dari kita itu ada fitur Smart Start, kemudian ada fitur Smart Plan, fitur Smart Save, fitur Auto Ship. Di mana kalau fitur Smart Start itu nasabah tak perlu bingung untuk memilih reksadana. Jadi di fitur itu nanti Bapak Ibu akan dibantu untuk memilih reksadana yang cocok sesuai karakter Bapak Ibu seperti apa. Jadi gini, eh, calon nasabah itu nanti setelah buka akun akan terlihat konservatif atau yang sukanya scalping seperti itu. Nah, di situ nanti Bapak Ibu akan dikasih menu juga dari kita. Kira-kira cocok yang mana ini reksadana untuk Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian untuk fitur Smart Plan sendiri itu seperti yuk nabung saham. Jadi di situ nanti misal nih Bapak Ibu itu sibuk, nanti bisa misal sebulan sekali saya pengen rajin nih beli saham BBRI di harga sekian, jumlahnya berapa, nanti langsung auto debit dari RDN. Seperti itu bisa. Nanti tinggal disetting aja sahamnya apa, jumlahnya berapa, tanggal berapa. Seperti itu. Nanti akan dia otomatis ngedebit. Terus kemudian ada Smart Save, yaitu di mana menu ini eh, berfungsi untuk melakukan taking profit atau cut loss. Jadi misal nih, Bapak Ibu hari ini, oh nggak bisa nih untuk mantau saham seharian karena ada kegiatan seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa setting itu. Misal ini kalau udah 3% ngejual seperti itu. Nanti kalau minus berapa persen ngejual seperti itu udah ada. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir.
Kemudian fitur auto ship, ini fungsinya di kita itu untuk pengembangan dana nasabah. Misal nih Bapak Ibu lagi males untuk beli saham karena kondisi pasar lagi merah atau apa gitu ya. Jadi Bapak Ibu pengennya berhenti dulu, istirahat dulu. Nah di fitur auto ship ini, dana yang mengendap selama 3 hari ini nanti bisa untuk dialihkan untuk membeli reksadana punyanya POMS. Tapi kalau Bapak Ibu tidak berkenan, itu bisa dinonaktifkan seperti itu. Selanjutnya kalau Bapak Ibu nanti suka ini ya, scalping gitu ya, nanti ada menu namanya switch. Jadi ini mempermudah Bapak Ibu untuk jual beli saham secara cepat hanya dengan single tap. Kemudian dapat mengatur ulang strategi dengan cara membatalkan pesanan secara menyeluruh atau sebagian, serta dapat mengubah kuantitas dan harga dengan fleksibel. Selanjutnya ada layanan informasi terkini dan terintegrasi dalam satu halaman. Jadi nanti ini memudahkan Ibu untuk sekali tap gitu, cepat nanti. Selanjutnya untuk kantor kami itu ada 31 ya untuk di Indonesia itu, salah satunya ada di Jogja. Untuk kantor saya, untuk kantor yang di Jogja itu saya satu atap dengan Pak Irfan ya. Jadi di IDEX itu kita ada di lantai 2. Jadi monggo nanti Bapak Ibu kalau ingin eh, belajar bareng gitu nanti bisa tindak ke kantor, tidak apa-apa. Kita Senin sampai Jumat kita mulai dari jam 8 sampai jam setengah 5. Jadi nanti monggo kalau Bapak Ibu ingin belajar bareng, saya terbuka sekali Bapak Ibu. Silahkan datang mawon ke kantor seperti itu. Dan untuk selanjutnya kita juga punya galeri. Galeri di sini itu kerjasama dengan universitas ya, kampus-kampus, terutama kalau untuk yang Jogja ini kita kerjasama dengan Fakultas FEB yang ada di Unima Magelang sama di Untidar. Jadi monggo Bapak Ibu yang mungkin rumahnya di daerah Magelang, kalau ke Jogja kejauhan, bisa main ke situ juga enggak apa-apa. Di situ kita juga melayani untuk belajar bareng seperti itu. Terus selanjutnya untuk eh, aplikasinya, nah itu tadi ya Bapak Ibu namanya POMS ID. Jadi nanti kalau Bapak Ibu membuka akun di kita, jadi Bapak Ibu tinggal dicari aja di Play Store namanya POMS ID. Setelah diinstal, nanti akan ada beberapa step untuk mengisi. Untuk pertama itu pembukaan rekening itu ya. Jadi untuk syarat pembukaan rekening di POMS ID itu ada KTP, kemudian rekening pribadi. Ini harus rekening pribadi ya Bapak Ibu, tidak boleh menggunakan rekening orang lain. Kemudian email yang masih aktif, kemudian ada nomor yang bisa dihubungi. Maksudnya di sini bisa untuk mengirimkan OTP. Jadi untuk saat ini, untuk calon investor itu kita mewajibkan mempunyai nomor yang bisa untuk kita SMS. Karena rawan sekali kejahatan ya Bapak Ibu untuk saat ini. Jadi kita lebih menggunakan SMS untuk OTP. Seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa memilih juga di situ untuk akunnya, bisa memilih reguler. Reguler itu nanti Bapak Ibu bisa membeli semua saham yang ada di Bursa Efek. Kalau untuk yang syariah nanti terbatas. Jadi sesuai dengan daftar yang dikasih sama ini ya, sama desnya ya. Kemudian nanti setelah Bapak Ibu membuka akun, itu nanti akan mendapatkan password PIN dan RDN nanti akan dikirim ke email Ibu, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, untuk step selanjutnya mungkin nanti eh, mau dibantu Pak Yulianto. Saya izin boleh Pak Yulianto. Boleh Jadi, Bu, monggo monggo. jadi mungkin Pak Yulianto bisa dibantu untuk membuatkan grup. Jadi mungkin kalau nanti ada Bapak Ibu yang merasa kesulitan atau kendala, nanti saya bisa bantu gitu Bapak Ibu. Gitu Pak. Oke, siap. Nanti Ya. saya izin sama Mas Dimas selaku Oh gitu. foundernya, enaknya gimana kan Oh gitu. iya. Karena ada teman-teman yang sudah paham, ada yang belum Oh gitu. gitu. Berarti ini Ya, udah ada yang buka akun gitu ya Pak ya di sini ya Pak ya. ada yang sudah tahu, ada yang belum Mm. gitu. Oh gitu. Cek, cek. Mungkin itu dari saya. Eh, Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dwi. Nah ini yang kalau yang di Jogja nih, yang ditawarin. Kalau yang di Jakarta bisa nggak kita main juga ke kantor? Bisa Mas, di Iya. Jakarta juga ada Mas kita di sana. Oke. Jadi Jadi di aman. 31 provinsi ya? Itu. Iya, iya Nah, oke. betul Jadi Mas. Sampai teman-teman bisa Papua main. ya Mas ya. Nah ini pertanyaan saya satu tapi
jawabnya nanti aja Mbak setelah Boleh? ini. Ya. Akses enggak ini? Tapi mungkin apa akses enggak ini bagi teman-teman netra gitu kan? Karena kan kita Mm-mm. punya navigasi sendiri, punya screen reader dan sebagainya gitu. Ya. Tapi kita akan buka dulu pertanyaan dari teman-teman. Eh Kalau memang silakan teman-teman kalau memang ada pertanyaan. Kita kan sudah melihat tadi bahwa produk-produk atau instrumen investasi itu kan ada macam-macam ya. Ada obligasi atau sukuk, reksadana, saham dan sebagainya. Dan ini berbeda-beda gitu. Eh, Mungkin ada pertanyaan nggak? Oh ini Aris Sandi, Aris Sandi dari Bali. Karena ini teman saya tahu. Silakan Aris Sandi langsung aja di unmute. Baik, selamat siang. Selamat siang. Ya, terima kasih Mas Dendi. Untuk pertanyaannya, saya mungkin ke Ibu, siapa tadi ya? Saya agak lupa, tapi yang dari Philips. Oh ya, silakan monggo. Mbak Dwi. Iya. Oh, Pak Dwi. Iya, iya. Halo Pak, Ya, monggo. salam kenal Mbak. Di sini saya mau bertanya, kebetulan saya kan sudah punya sekuritas dan sudah buka rekening untuk saham. Nah, apabila kita sudah pernah punya dan sudah membeli saham, bagaimana kalau kita menggunakan Tops ID itu apakah kita akan mengulang dari awal ya untuk membeli sahamnya atau seperti apa itu? Eh, karena saya juga termasuk yang masih belum belum banyak tahu lah tentang ini dan pemula sih bisa saya merasa masih merasa pemula gitu, sampai hari ini. Walaupun bisa dibilang sudah agak cukup lama saya juga di saham, tapi saya orang yang mungkin bukan trader ya, tapi lebih ke kayak passive investing. Ya. Terima kasih Mbak. Ya. Ini mungkin boleh saya langsung jawab aja Mas Dandi? Boleh Mbak Dwi Boleh. kalau mau langsung jawab. Oh iya. Halo, salam kenal Pak Arisandi. Mohon izin tanya ini maaf sekali untuk sekuritasnya di mana ya Pak Arisandi? Halo, Pak Arisandi, bisa dibantu? Ini Bapak untuk pembukaan akunnya di mana aja? Sekuritas mana gitu? Ya, ya. Oh, terima kasih, Pak. Saya kebetulan bukanya di BNI Sekuritas, Pak. Dulu kebetulan Oh, tuh ada yang duluan pakai teman saya di Bali kan saya di Bali stay-nya nih. Jadi iya, iya. kita juga disabilitas kadang-kadang mencari orang yang apa ya, yang bisa akses itu untuk kita Mm-mm. disabilitas itu. Iya, Pak Arisandi, tapi sebelumnya saya mohon maaf sekali ya. Kalau untuk selain sekuritas Philip kan mungkin saya tidak terlalu mengerti ya Pak ya untuk aplikasi mereka karena setiap sekuritas kan beda-beda tampilannya gitu ya Pak ya. Jadi harapan saya mungkin mohon izin Bapak tetap buka di saya. Ini. Bapak tetap buka di Philip Sekuritas, nanti saya bantu Pak. Insya Allah kita bareng-bareng gitu Pak. Nanti saya bantu pelan-pelan gitu ya Pak ya karena ada beberapa step yang mungkin setiap security itu beda-beda, Pak. Seperti untuk ordernya, untuk cara buy sell-nya. Saya kurang paham juga, Pak, kalau untuk BNI ya, Pak, ya. Jadi mungkin alangkah baiknya Bapak harus buka nih di Philip Sekuritas. Seperti itu, Pak. Ya, jadi buka dulu ya. Iya, Dwi. betul, Pak. Harus buka di saya dulu, di Philip Nanti ya, Pak, ya. mungkin bisa tanya-tanya kalau ada kendala. Kalau ke sekuritas yang lain ya gimana kita jawabnya juga ya. Eh, Betul, Pak. Mohon maaf ya, Pak, ya, ini. Saya Mohon maaf mending, Mas iya, Haris. Tapi kalau buka bisa dibantu ya berarti. iya, nanti siap saya bantu. Yang Nanti saya jadi bantu sampai, pertanyaan, Kak, izin Budi, sepertinya tadi ya. saya nangkap pertanyaannya itu kalau saya sudah punya BNI Sekuritas, apakah Mm-mm. saya bisa boleh menggunakan bilik sekuritas? Oh, Mungkin kan gitu. kalau pemula itu kan ada yang bertanya, wah saya udah punya sekuritas, kalau saya buka sekuritas lagi nanti gimana gitu? Iya, iya, iya. Apakah bisa gitu mungkin? Ya. Bisa, bisa, Pak, bisa. Boleh. Saya bisa lebih dari satu ya Iya, Mbak bisa Dwi lebih dari kan? satu.
Ada yang 9 juga ada Mas Dendi di sini tuh. 9 sekuritas dibuka semua. Itu nggak diawasi kantor pajak, Mbak. Nah, itu Aman saya ya? kurang tahu. Ini ada yang resen. Silakan untuk di-unmute. Namanya siapa, pertanyaannya apa, ditujukan untuk siapa. Ini penjelasan eh, dari Mbak Komaria juga ingin kalau ada pertanyaan silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, teman-teman semua. Selamat sore. Halo. Iya, selamat Ya, sore, Pak. perkenalkan saya Bu Rahmat dari Mamuju, Sulawesi Barat. Jauh sekali. Iya. Kebetulan eh, saya sudah sudah punya IPOT, Iya. Wah, Indo Primer Sekuritas. Tapi iya. kan saya berterima kasih karena diundang, di-share linknya untuk kegiatan hari ini. Dan saya Iya. tertarik untuk buka di Philips. Wah, terima kasih, Pak Fikri. Iya, tapi bisa ini Mbak, siapa tahu bisa request untuk nomor RDN-nya atau itu random ya? Iya, itu random, Pak. Itu kan dari pusat, Pak. Wah, Jadi kita nggak bisa siap. request nih. Kayak plat Iya, ini ya, Pak, ya, harusnya. siap. Iya, itu sih yang ini. Iya, Karena Pak. eh, memang saham ini menurut saya sudah beberapa kali juga terima dividen, tapi Ya, yang saya jadikan patron atau kiblat untuk berinvestasi itu bukan tradingnya, tapi kadang tradingnya juga. Karena kan kayak di IPOT itu saya bercari IPOT dulu itu kan ada kayak kita dipinjam modal, tapi setiap hari Jumat harus jual. Entah itu rugi atau untung, pokoknya wajib jual. Ya, yang saya ini pelajari dan nonton YouTube-nya itu Pak Lo Keng Hong. iya, Jadi semua item-item sahamnya Pak Lo Keng Hong yang menurut saya mampu beli per minggu itu saya pasti beli. Tapi belinya tidak banyak, paling tak iya, 3 per item. Jadi kalau iya. memang bisa dibantu untuk eh, di Philips juga ya kita siap gunakan Philips supaya Oke. teman-teman juga ini bentuk apa penghormatan saya karena saya diundang kan gitu. Tapi Baik, Pak. izin Pak, Iya, tidak mesti rekeningnya itu harus BCA ya, bisa Maybank nggak Mbak? boleh, boleh. Untuk rekening bebas, untuk rekening pribadi, asalkan bukan Iya, BPR ya, Pak, ya, gitu. Boleh, boleh. oke siap ya Mbak. Oke. Ya. Iya, nah, Oh, itu saja sih yang ini iya. yang saya mau tanyakan tadi. Oke, Makasih ya Oke. terima Mbak. kasih Ya, Ya, sami-sami, sehat Bapak. Oke, selalu. oke. Oke. Ye, Pak siapa tadi? Pak Fidi. Rahmat. Oh, Pak 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 Rahmat. Rahmat Oh, dari Mamuju, Mamuju. Sulbar. Oh, Mamuju. jam sekali nih Bapak. Tapi kan kita didekatkan dengan online ya. Ini ada 2 lagi nih, ada Mas Vidi dan siapa ini? Apa? Oh, ada 3 nih, nambah 1 lagi. Nggak apa-apa ya Mbak Dwi, Mbak Ya, Komaria. Ini Mas Dendi, saya izin menyampaikan sedikit ya tadi. boleh Mumpung silakan. saya masih ingat dari Pak Rahmat tadi. Tadi Boleh beliau boleh. mengatakan harus jualan di hari itu. Jadi di kita itu kan ternyata ada rasio namanya. Jadi kalau yang meminta rasio 1:0 itu berarti nanti Bapak Ibu itu belanja akan sesuai cash. Jadi sesuai uang yang ada. Terus nanti kalau ada lagi 1:1, jadi di situ nanti akan ada limit. Maksudnya di sini Bapak Ibu itu akan dikasih pinjaman sesuai cash yang dipunya. Jadi misal nih Bapak Ibu ada uang 500.000 uang realnya, tapi nanti Bapak Ibu bisa belanja sampai 1.500.000. Tetapi ada konsekuensinya seperti nanti tetap ada bunga berjalannya. Jadi misal nih T+3 transaksi setelah 3 hari itu nanti akan disuspend. Disuspend buy. Jadi nanti Bapak Ibu kalau belum menyelesaikan transaksi kewajiban tadi akan disuspend. T+4 kalau belum jualan nanti akan dijual paksa. Meskipun sahamnya itu rugi atau untung. Jadi maksudnya nanti saham yang dijual itu saham yang digunakan menggunakan limit tadi. Seperti itu, Mas. Tapi nanti Bapak Ibu juga bisa kok 1:0. Jadi Bapak Ibu tetap aman menggunakan cash yang ada. Gitu Mas Dendi. Terima kasih Mas.
Oke, jadi memang ada dua bentuknya ya tadi, Mbak ya. Iya. 1:0 dan 1:1. Saya sebenarnya nggak begitu paham ini, tapi nanti dulu lah ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya, Mas Dendi. Heeh. Diperkenalkan, saya Vidi dari Aceh. Dan salam kenal untuk Mbaknya. Ya, Mas Vidi, salam Eh, kenal. iya, jadi sedikit bertanya, Mbak, untuk apa namanya? Untuk Philip ini, saya itu pernah punya pengalaman yang agak nggak enak gitu, Mas. Wah, Tapi boleh di tuh. sekuritas Apa itu? di Ya. sekuritas lain ya, Mbak ya. Mohon Oh, maaf ini di sekuritas. iya, iya, Jadi di iya. sekuritas lain, Mhm. pada saat pendaftaran itu karena saya tunanetra, Ya. kebetulan saya itu yang pertama nih untuk KTP itu Mhm. tanda tangan saya hanya berupa garis, gitu Iya, kan. iya. Nah, kemudian yang kedua, ini kebetulan saya itu sudah tidak memiliki KTP fisik, Mbak. Iya. Karena saya tidak tahu ya peraturan di sini sama apa enggak. Saya kebetulan KTP-nya KTP Bandung. Di Kabupaten Oh, Bandung itu saya tidak lagi diberikan KTP fisik, tapi kita menggunakan IKD, yaitu identitas kependudukan itu. iya, Nah, susahnya adalah ketika saya mendaftar sekuritas kemarin, saya iya. itu harus selfie menggunakan KTP. Nah, ini kan saya bingung tuh. Mhm. Nah, apakah nanti ketika saya coba pengen juga daftar di Philip, itu Mhm. bagaimana cara mensiasati hal itu? Yang pertama, ketika KTP-nya tidak ada fisik seperti saya, kemudian yang Mhm. kedua mengenai tanda tangan tadi, Mbak. Itu mungkin. Oke. Makasih. Baik, Mas Vidi. Saya langsung jawab aja. Nah, Iya. untuk Langsung jawab Mbak? pertama, Atau mau sekalian? Ini yang sekalian aja, Mas, nanti takut lupa. gitu. Oke. Ya udah, langsung Oke. silakan Mbak. Izin ya Mas Dedi. Nah, Silakan kalau Mbak. untuk tanda tangan itu nggak apa-apa itu Mas, karena udah ada beberapa teman-teman tunanetra buka akun di kita itu aman-aman aja kalau untuk tanda tangan. Terus untuk yang kedua itu iya Pak, kita di sini tuh kalau buka OA kan emang sekarang harus menggunakan KTP. Tapi ini nanti coba saya tanyakan dulu ke pusat terkait KTP ini ya Pak ya. Bisa apa Ya, tidaknya seperti itu. Nanti kalau sudah ada jawaban nanti mohon izin saya akan kabari Pak Vidi gitu ya Pak ya. baik-baik sih, Mbak. Oke. Karena karena akhirnya saya ya jual beli saham itu terpaksanya menggunakan KTP istri gitu, Mbak, Oh, sampai saat ini. oh Karena iya ya iya. memang saya terkendala dengan itu. Karena nggak Oke. tahu ya kenapa kok alasannya katanya Mm-mm, KTP nanti akan beralih ke digital gitu kan. mm-mm, mm-mm, Makanya ya sudah, sampai saat ini saya tidak diberikan KTP itu. Sebetulnya saya punya KTP fisik, tapi kan mm-mm, itu waktu dulu sebelum nikah. Ketika setelah nikah kan mm-mm, otomatis kan ganti ganti ini kan status, Mbak, waktu itu. mm-mm, Nah, kemudian ganti status dibilang sama pihak kecamatan ini mm-mm, kedepannya yang diberlakukan itu adalah KTP digital. Makanya mm-mm. saya akhirnya diproseskan, diinstalkan IKD itu di HP, kemudian sampai sekarang nggak punya KTP fisik, itu ceritanya. Oh gitu. Tapi posisi Ya. sekarang Bapak tetap memegang KTP fisiknya itu ya Pak ya? Oh, nggak ada, Mbak. Kan sudah diganti Sudah IKD. diminta ya, diminta Iya, sama kecamatan. statusnya, Oh, Mbak. baik baik Pak. Oke Pak, nanti coba saya tanyakan dulu ya Pak ya, seperti apa Oke, boleh siap. apa tidaknya. Nanti saya akan japri ya Pak ya. Iya, iya, iya. Oke, Makasih banyak, Mbak. oke, sami-sami Bapak. Oke, makasih Pak Vidi dari Aceh. Berikutnya tadi ada yang resen lagi kan? Siapa ya? Silakan untuk unmute. Pertanyaan apa ditujukan untuk siapa? Cek, Yuk, bismillah, jelas. Halo? halo. Iya. Ya, jelas. Perkenalkan Mbak, saya Maulana. Sebelumnya mohon maaf apabila backsoundnya kurang enak karena lagi dalam perjalanan juga. Gitu. Wah, Eh, Mbak, ini saya kota di Semarang. Nah, untuk Semarang ini kantor pusatnya kalau boleh tahu di daerah mana Mbak ya? Gitu, itu yang Hmm, pertama. Terus yang kedua kan tadi kalau di Jogja boleh belajar bareng nih. Nah, kalau di Semarang itu kita belajar bareng juga plus ya semuanya lah itu juga bisa atau enggak, Mbak. Terus juga yang ini juga saya udah yang ketiga sudah punya di sekuritas sebelah
udah cukup lama juga. Nah, kalau mau import dipindahkan ke Philip juga bisa atau enggak gitu, Mbak? Terima kasih. Ya, Ya. ya, Oh, langsung terima dijawab, Mbak. kasih. Ya, Oke. Mas Maulana ya, Ya terima udah, kasih. silakan. Untuk di Semarang kita ada juga alamannya itu di Jalan Karangwulan ya Pak ya. Nanti bisa mungkin di Google ada Pak, di situ kita udah terdaftar juga di situ. Nah, untuk di sana seperti apa? Tetap ada ya Pak ya, mungkin di sana tetap ada yang bantu. Mereka ada yang jaga juga di sana. Nanti kondisinya seperti apa, nanti Bapak bisa langsung datang aja ke kantor untuk informasi terkait. Nah, untuk pindah saham, apakah bisa dari sekuritas ini ke sekuritas Philip gitu ya Pak ya? Bisa Pak, nanti kita bisa bantu. Jadi kita bisa bantu untuk mindahin saham dari sekuritas A ke sekuritas Philip Sekuritas seperti itu. Nanti Bapak itu dengan mengisi form, nanti diisi aja saham yang dipunya apa, nanti dikasihkan ke karyawannya yang jaga itu, nanti mereka akan proses seperti itu, Pak. Tapi setahu saya itu nanti ada biayanya, Pak. Per saham itu ada biayanya 35.000 kalau tidak salah. Atau nanti bisa tergantung dari sekuritasnya ada biaya berapa seperti itu. Nah, itu Pak, ada biaya ya yang penting ya. Jadi itu langsung otomatis dibantu atau gimana sih sebenarnya caranya Pak? Itu sama aja misalkan kita mindah sendiri, withdraw sendiri, terus Mm-mm. transfer sendiri kayak gitu atau gimana? Nek? Atau Enggak, Mas. otomatis aja langsung gitu? Jadi kalau untuk yang pindah saham dari sekuritas A ke sekuritas B itu Mas, jadi kita perlu namanya form pindah saham. Jadi Oh, kita misal nih mau pindah dari saham A, jadi kita minta formnya ke sekuritas A, bilang aja, ini Pak Bu saya mau pindah saham saya ke perusahaan B seperti itu. Nanti mereka akan paham kok, Mas. Dan itu prosesnya bisa 5 sampai 10 hari kerja. Biasanya sorry, seperti itu. sorry tak potong. Itu untuk satu sekuritas. Iya. Tapi kalau berbeda sekuritas bisa nggak? Oh, itu Maksudnya begini. dalam saat jadi ada dua ya Mas ya, dalam satu sekuritas bisa, dalam beda sekuritas bisa Mas. Oh bisa gitu ya. Bisa. Oh. Bedanya nanti di materai aja sih Mas. Kalau dari luar itu biasanya pakai materai. Kalau dalam satu sekuritas tidak perlu pakai materai seperti itu. Oke, oke. Terus kalau andai kata ke Semarang nih atau kota-kota yang lain 31 provinsi itu, kita mau ngontak siapa? Boleh tanya Mbak Dwi atau gimana? Atau langsung Boleh. aja lihat di. Boleh. Nanti misal itu kan nanti di Google tuh ada cantumannya nomor gitu ya, bisa dihubungi gitu ya Mas ya. Mm-mm. Nanti misal kok mereka nggak respon bisa, nanti saya bantu, nggak apa-apa. Oke. Ya. Sepertinya Mbak Komaria angkat tangan ya. Ada Mbak Komaria? Enggak ya? Iya, betul itu. Iya. Mbak Komaria mungkin ada tambahan atau ingin menjelaskan? Oh, oke. Izin masuk sebentar ya Pak. Jadi Iya, akan ada silakan. informasi dari bursa bahwa 5 penanya pertama nanti akan mendapatkan door prize Rp100.000 Nah, Jadi tahu gitu saya tanya dalam duluan. bentuk saldo RJM Pak. Iya, 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 siap, siap. Dengan Eh, membuka akun di Philip Sekuritas Pak. Tuh, berarti harus buka ini, harus buka buka semua akunnya ini. dulu Iya. berarti ya. Untuk 5 penanya pertama nih. Moderatornya dapat nggak, Mbak? Em, nanti mohon Enggak, dicatat ya Pak dan enggak. diinformasikan kepada Kak Ya, Fatoni. Iya, siap. Nanti insya Allah kita Ibu catat. izin boleh revisi nggak? Kan kita baru tahu nih, kalau Eh, misalnya dibuat penanya terbaik gimana, Bu? Ya, kalau penanya penanya terbaik, terbaik ya, gimana? Mungkin ditambah apa di tiga penanya pertama, dua penanya terbaik gimana? Saya yakin pasti teman-teman ini banyak yang ingin bertanya, Bu, gitu. iya. Boleh nggak ya? Jadi biar fair kita akan ambil dari 5 penanya pertama nanti Kak. Oh, penanya pertama kan ini udah berapa tadi Mas Windy? Udah 4 sih. Udah 4 Mas kayaknya. Empat masih ada satu. Kalau misalnya tiga penanya pertama, terus Pertama, kemudian 2 duanya itu penanya terbaik. dua penanya terbaik, kira-kira gimana? Ini saya nego ya, Bu. Boleh nggak? Kayak gitu. Mohon maaf Pak tidak bisa karena nanti kasihan yang satunya nggak dapat. Oh, Oke, baik, Bu. oke. Siap, siap. Siap, siap. Nggak apa-apa ya, Mas Yulianto. Iya, nggak apa. Oke.
Mungkin di next selanjutnya bisa bertanya, Pak. Hmm, hmm. Oke, ada 3 penanya yang sudah resen lagi. Silakan untuk penanya yang duluan di unmute. Lah, kok malah sepi, Mas? Halo Bisa, Kak, Mas? Loh, Ya, siap. tadi kayaknya Ya, ada yang nanya. Iya. ya ada. udah itu. Oh ya, oh Tuh, ya. tuh. Silakan, namanya Halo, siapa? oke Kak. Ah, Baik, perkenalkan saya Safira Atira dari Kartunet. Jadi di sini saya izin bertanya, ketika kita ingin membuka sekuritas di Philip, apakah ada verifikasi wajah? Dan sebagai tunanetra, apakah akan dibantu atau ada opsi lain, Kak? Terima kasih. Langsung saya jawab ya Mas Dendi ya. boleh, Ya, boleh. halo. Salam kenal Mbak Safira. Ya, untuk pembukaan akun sendiri itu, ya, jadi nanti ada step di mana ada foto menggunakan KTP dan foto tanpa menggunakan KTP. Nanti, apa ya, nanti bisa dibantu sebenarnya seperti itu. Nanti bisa dibantu sama, apa ya, bisa dibantu difotokan seperti itu ya Mas Dendi ya. Jadi untuk posisinya itu kan yang penting itu kelihatan wajah seperti itu. Jadi wajah itu harus sesuai dengan KTP yang dipegang. Sebenarnya di situ sih Mbak Safira. Nah, misal nanti sampai akhir itu masih apa ya, fotonya kok belum jelas, ada buram atau apa, nanti akan ditanyakan kembali Mbak Safira. Jadi nanti ada 2 opsi, bisa foto sendiri atau bisa dibantu difoto sama yang lainnya, seperti itu Mbak Safira. Gimana Mbak Safira? Masih ada pertanyaan kah? Atau wah ini saya masih bingung nih, gimana caranya nih foto sendiri gitu misalkan. Saya kadang bingung soalnya. Oh, izin cerita aja ya Mas ya. Boleh, silakan. Kemarin itu kan ada temen juga yang membuka aku, jadi beliau itu sempat fotonya tidak diterima, ketolak sama RDN. Jadi RDN itu kan rekening dana nasabah. Mm-mm. Jadi karena fotonya tidak jelas, ada kayak burum-burumnya gitu Mas. Mm. Akhirnya kan minta lagi dengan cara kita meminta dibantu difotokan. Gitu. Mm. Jadi nanti kalau ini minta aja dibantu difoto, mungkin bisa fokus. Habis itu fotonya bisa dikirim ke saya, Mas. Nanti saya bantu sampai selesai seperti itu. Tapi nggak disuruh berkedip kan, Mbak? Kadang kadang kita tantangannya di situ tuh. Enggak, Mas, enggak ada. Iya. Nanti itu Heeh. kan di KTP-nya udah kedetek juga ya, Mas ya. Jadi mereka akan Iya. tahu kok, Mas. Enggak apa-apa. Enggak, soalnya kita beberapa gini, Mm-mm. misalkan kita oke proses dipilih sekuritasnya fine nih, tapi di rekening pribadinya gitu, Mm-mm. mungkin kita mengalami kendala. Kadang kan begitu, Mbak, karena disuruh berkedip dan sebagainya. Jadi sebelumnya nanti itu saya ada kayak notifikasi gitu ya Mas ya, ini mohon Nah, dibantu kondisinya seperti ini gitu. Akan enak, lebih enak Mas. Jadi mereka akan tahu gitu. Jadi nggak terlalu ribet gitu loh Mas. oke. Ya. Jadi aman. Nanti Aman nggak ya. perlu ada berkedip atau apa itu nggak ada. Tengok kanan, tengok kiri gitu, langsung cair gitu ya. Itu pinjol. Nggak seperti itu Mas. Nggak begitu ya, aman ya. Ya, aman. Eh, Mbak Safira, ada pertanyaan lagi atau ini sudah menjawab gitu? Oh, sudah ini. Kayaknya udah langsung buka Play Store atau App Store nih untuk Philip Sekuritas. Sepertinya Langsung ya. gas ya Mas ya. Iya, langsung gas ini. Lumayan 500.000 kan ya. Iya. Eh, kayaknya ada 3 yang resen tadi. Ada penanya lagi Pak Mas Steven, Mas Dedi. Ya, Silakan. selamat siang semuanya. Selamat. Mau bertanya nih, yang mohon maaf sebelumnya Mbak ya. Ini saya nggak buka kamera, nggak apa-apa ya.
Iya, nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Eh, Bongkar bu, nanti kameranya kalau dibuka kan. yang Pasangnya buat susah nanti. pertanyaan buat Mbak Dwi, Iya, monggo ini Mas. mungkin sedikit nggak sopan nanti gimana ya? Nggak Itu apa-apa Mas. fee beli dan fee jual di Philip itu berapa ya? Nah, itu harus juga Nah, ditanyakan Mas, nah. karena kan fee setiap sekuritas yang beda-beda. Nah, Dan Mas Dendi satu lagi boleh nanya boleh? sama narasumber Boleh, yang boleh. sebelumnya? Boleh? Boleh. Mbak Komaria, ya. Ah, ah. Nggak apa-apa, silakan. Ini untuk tahun ini memperingati Hari Kemerdekaan, apakah pemerintah ada wacana pembukaan ini kode apa namanya obligasi yang baru gitu? Oke. Oke, terima kasih. Selamat Terima siang. kasih. Mas siapa tadi? Stephen ya? Steven Mas Stephen, ya, Ya, oke, Stephen. Iya di Medan. Oke, mungkin Mbak Dwi jawab dulu. Oh ya, baik Mas Steven, saya jawab. Itu penting juga ya Mas ya, tadi mohon maaf tidak disampaikan, itu hal yang harus wajib itu sebenarnya. Nah, untuk Philip Sekuritas sendiri, untuk fee-nya, fee beli itu 0,15, fee jual 0,25. Itu sudah include. Kemudian kalau untuk transaksi di atas 10 juta itu akan dikenakan biaya materai sebesar 10.000. Kenapa itu ada biaya muncul seperti itu? Karena itu udah ada aturannya ya Pak. Jadi bukan dari Philipnya, tapi itu memang udah ada aturan sebelumnya. Jadi nanti biaya-biaya muncul itu. Jadi fee-nya itu 0,15 untuk buy, 0,25 untuk sell. Transaksi di atas 10 juta, akumulasi buy sell itu nanti ada biaya materai sebesar 10.000. Seperti itu Mas Steven. Gimana Mas Steven? Sebelum kita lanjut ke pertanyaan dulu, gimana Mas Steven? Untuk apa masalah fee jual dan fee beli tadi? Aman sepertinya ya? Aman ya? Saya jawab-jawab sendiri. Izin Mas Dendi nyelai dikit. Ya, Untuk fee yang harian itu apakah masih sama Bu? 0, berapa itu yang dulu tuh? Oh iya, yang OTD ya Pak ya? Ya, yang ODT. jual One, beli hari ini, jual hari ini. iya, one day trade itu ya Pak ya? Itu Ya, 0,1, 0,2 Pak. nah, mudah kan? Murah. Jelasin. Oh iya. Murah lagi kalau 0,1. rekening margin itu mah. Tapi ya jangan enggak. Ya, kalau ODT beda lagi nanti 0,1, 0,2 itu artinya jual beli di hari yang sama. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Dwi. Tapi Iya. sebelumnya Mm-mm. nick KTP yang udah pernah dipakai ya lagi aktif ya di sekuritas lain bisa digunakan dengan nick Boleh. yang sama nggak di Iya, Philip? boleh. Bisa, Mas. Boleh. Bisa, Bisa. bisa ya? Kalau Mas punya 2 nick berarti kan patut dicurigai. Oh gitu ya. Iya. Ya, mungkin untuk pertanyaan yang kedua, Mbak Komaria, apakah pemerintah akan mengeluarkan kode obligasi baru di bulan Agustus ini ataukah masih sibuk merancang APBN ini? Ini gimana, Mbak Komaria mungkin bisa menjawab? Nggak, yang terakhir itu pertanyaanku sih. Silakan, Mbak Komaria. Halo, Mbak Komaria, apakah masih bersama kita? Halo. Kayaknya nggak ada di ruang Zoom deh Mbak Komarianya. Kelempar keluar kayak. ya? Kayaknya Kelempar kelempar deh kayaknya. Oke. Berarti pertanyaan Mas Steven mungkin ditahan dulu ya sampai nanti kita tahu keberadaan Mbak Komaria di mana. Eh, Atau Mas boleh izin saya jawab? Boleh, Ini saya ada Mbaknya. juga. Silakan Mbak Dwi. Mas Steven, untuk saat ini obligasinya tuh ada penawaran umumnya itu dari penerbitnya dari PT Astra ya, Astra Daya Finance itu dalam bentuk obligasi. Untuk seri A itu kuponnya ada di 6,8% sampai 7,6% per tahun. Kemudian ada seri B itu 3 tahun, itu di 6,85 sampai 7,8% per tahun. Dan untuk buildingnya itu ada di tanggal 11 sampai 24 Agustus. Untuk pembayarannya nanti di 16 September. Dan pendiskuan barangnya itu ada di tanggal 18 September. Seperti itu Mas Steven. Saya malah ingin Mas Steven, saya nambahin dikit ya, nggak apa-apa ya Mas Steven nih. Saya mau pengen tanya ini Mbak, kalau
caranya Nambah membuat Mbak Komaria udah hadir Mas Dedi. oh ya mungkin Mbak Komaria eh halo Halo, Mbak mohon maaf Komaria. Pak, tadi on lagi. Iya, tadi ada On. pertanyaan dari Mas Steven, apakah ada kode obligasi baru di tahun ini, di hari kemudian ini? Kalau Mbak Dwi tadi udah menjawab secara umum ya, obligasi umum. Mungkin Mbak Komaria ingin menambahkan gitu. Baik, Pak Stefan atas pertanyaannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf tadi saya kok kebetulan kok ada tulisannya not allowed to talk gitu, tapi sekarang udah bisa. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya pada dasarnya obligasi negara itu tidak bisa kita beli sewaktu-waktu, tetapi hanya pada saat penawaran. Nah, untuk yang terdekat itu pada tanggal 21 Agustus sampai dengan 16 September 2026 yang akan datang, Pak. Mungkin kisaran minggu depan ya Pak ya, itu muncul yang namanya pembukaan sukuk retail seri 25 seperti itu. Kemarin muncul 6 Juli sampai 30 Juli kan ORI ya Pak ya, obligasi retail di 030 seri 030, di mana itu salah satu pemberian kupon atau bunga paling tinggi semenjak tahun 2018 sebesar 6, hampir 7% Pak untuk yang 3 tahun. Yang untuk 5 tahun itu 7%. Itu yang kebetulan sangat besar eh, pada kurun waktu dari 2018 sampai saat ini. Nah, untuk yang SR kita belum tahu Pak karena biasanya menunggu ya Pak ya. Besaran kupon itu menunggu dari apa namanya pengumuman suku bunga Bank Indonesia seperti itu Pak. Jadi mohon ditunggu. Jadi siapa tahu ada idle money ya Pak ya untuk bisa dimasukkan ke suku retail seri 025 Pak. Kemudian untuk tahun ini tersisa selain suku retail 025 ada saving bond retail itu di 28 September sampai 22 Oktober Pak 2026 untuk masa penawaran. Dan terakhir untuk tahun ini adalah sukuk tabungan 017 itu dibuka 6 November sampai dengan 2 Desember 2026 seperti itu. Kemudian untuk obligasi itu nominalnya minimal 1 juta kelipatannya maksimal di 3 sampai dengan 10 miliar Pak per orang seperti itu Pak. Oke, Mbak, biasanya penawaran itu dibuka tiap tahun ada berapa, Mbak? Berapa kali gitu? Biasanya ya Pak ya, itu kisaran 1, 2, 3, 4, 5, 6, sekitar 7 ya Pak ya. 7. Sekitar 7 penawaran Pak, seperti itu. Bervariasi, ada yang konvensional, ada yang syariah, kemudian ada yang kuponnya floating, ada yang kuponnya tetap, seperti itu Pak. Oke. Ini ada pertanyaan nih di kolom chat. Ya, silakan. Mas Dendi, izin kasih pertanyaan yang pertama itu bagaimana prosedurnya jika saya mau menutup akun sekuritas atau RDN gitu. Nah, itu pertanyaannya yang pertama. Yang kedua, apa perbedaan antara saham dan kripto? Ini ditanya lewat Afika, nggak lewat Zoom. Oke. Itu pertanyaannya apa perbedaan antara saham dan kripto? Nah, dan yang ketiganya, apakah proses jual beli saham ini bisa dilakukan 24 jam atau bagaimana gitu? Oke. 3 pertanyaan itu. Oke, kalau yang ketiga sepertinya tidak bisa ya. Tapi nggak apa-apa, nanti dijawab juga. Silakan Mbak Komaria atau Mbak Dwi yang ingin menjawab dulu. Mungkin Mbak Komaria lah sebagai duta pasar modal. Ini bedanya saham sama kripto apa ya? Mungkin itu dulu ini karena juga menarik juga pertanyaannya. Baik, sebenarnya kalau kita berbicara perbedaan saham dan kripto itu memang dari sisi yang dijual pun berbeda, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian kalau saham itu kita bertransaksi kepemilikan perusahaan. Jadi ibaratnya kalau beli saham itu artinya kita menjadi pemilik dari sebuah perusahaan yang kita beli sahamnya.
Kemudian kalau dijual berarti artinya jual saham itu artinya kita melepas kepemilikan itu. Seperti itu. Sama halnya ibaratnya kalau beli emas ya Bapak Ibu ya. Intinya kan kita mengkonversikan uang kita ke dalam suatu bentuk aset dengan tujuan supaya ketika besok asetnya berkembang kita dapat cuan. Seperti itu. Hanya bedanya kalau emas itu kan real aset. Nah, kalau saham itu adalah kita sebut pada aset keuangan seperti itu. Tapi secara transaksional sama-sama jual beli karena kan pada dasarnya investasi kan ya konversi uang ke dalam suatu aset yang berbeda dengan tujuan asetnya semakin lama harganya akan semakin naik, artinya kita ke depannya probabilitas untuk mendapatkan kenaikan harga kan itu apa yang kita dapatkan. Tapi juga melihatnya kita juga perlu apa namanya melihat dari itu kita bisa melihat bahwa kalau kita berinvestasi kan akan bertemu dengan yang namanya resiko, makanya kita bisa mengelola dari situ seperti itu, Bu. Kemudian kalau kripto yang dijual itu adalah koin ya, Bapak Ibu ya, koin. Kemudian dari sisi pengawasan kami diawasin OJK dari Bursa Efek Indonesia. Jadi produk-produk seperti saham, obligasi, reksadana dan sebagainya itu diawasin oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian kalau cryptocurrency itu sama-sama diawasin juga oleh Otoritas Jasa Keuangan kurang lebih 2 tahun terakhir. Seperti itu. Kalau kami dari tahun 2013 sudah diawasi dan tidak semua kripto itu diawasi ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga dilihat dari bentuk produknya Bapak Ibu. Nah, itu kita apa namanya? Kalau cryptocurrency kan kita bertransaksi koin gitu ya, yang wujudnya tidak tidak bisa kita apa namanya narasikan ya. Jadi memang bentuknya ya uang digital seperti itu. Tapi untuk apa kita berinvestasi, mungkin diversifikasi aset itu penting ya Bapak Ibu ya, bisa transaksi atau diversifikasi aset real, aset keuangan dan sebagainya dengan tujuan kita bisa mengelola resiko yang ada seperti itu. Yang penting investasi itu yang produk yang kita pahami ya kan ya Bapak Ibu ya. Seperti itu ya. Sehingga kita tahu produknya seperti apa, resikonya apa, imbal hasilnya seperti apa. Karena yang namanya investasi itu pada dasarnya kita nggak bisa memastikan ke depannya itu fix 25% setiap tahun gitu kan. Itu jelas kalau OJK bilang sih ya itu adalah investasi bodong ya Bapak Ibu ya, karena mengiming-imingi gitu ya, memastikan yang tidak pasti seperti itu. Karena kita melihat kondisi-kondisi secara eksternal seperti itu juga pasti mempengaruhi ya, seperti misalnya harga emas dunia kan juga mempengaruhi harga emas yang sekarang mungkin sedang turun seperti itu. Kemudian harga batu bara yang sedang bagus biasanya saham-saham di bidang energi itu bagus, atau misalnya di sektor keuangan biasanya lagi bagus. Nah, itu biasanya saham-saham banking itu juga bagus. Jadi sangat-sangat berkorelasi antara real usaha atau istilahnya kinerja perusahaan dengan harga saham tuh biasanya Bapak Ibu itu tuh sangat berkaitan seperti itu. Jadi biasanya itulah kenapa investasi di pasar modal itu butuh update ya Bapak Ibu ya, sering-sering memantau perkembangan pasar dan lain sebagainya, melakukan analisa. Jadi apa namanya supaya apa ya tujuannya kita bisa mendapatkan return yang optimal seperti itu. Oke, Terima terima kasih kasih. Mbak Komaria. Ada tambahan Mbak Dwi? Sudah Mas cukup. Cukup ya. Nah, ini nih yang pertanyaan pertama nih, cara menutup akun nih. Ini nggak tahu nih akun sekuritas yang mana maksudnya. Atau bagaimana? Atau adakah eh, caranya memang untuk menutup akun RDN atau akun sekuritasnya gitu? Ada Mas, itu ada. Jadi kalau untuk menutup akun itu kita biasanya langsung ke CS-nya dan nanti Sorry di Mbak situ. Dwi, suaranya jauh. Nah, kalau untuk penutupan akun itu kan ada prosedurnya juga, Mas. Hmm. Jadi nanti pertama itu posisi portofolinya itu udah nggak ada sahamnya. Kosong gitu ya, Mas ya. Jadi mungkin tinggal cash-nya aja. Nah, kemudian itu nanti akan dikasih kayak form penutupan. Yang pertama tuh form penutupan akun, yang kedua itu form penutupan rekening RDN gitu, Mas. Jadi nanti setelah kita tanda tangani, kita kasihkan ke CS-nya, nanti itu baru akan diproses. Dan biasanya formnya itu harus asli. Jadi harus tanda tangan bahasa asli, karena di situ nanti ada tanda tangan menggunakan materai 10.000 gitu, Mas.
Oke, berarti bisa langsung kontak ke customer service-nya ya. Mungkin itu sudah Betul. menjawab kita semua. Eh, ini pertanyaan dari titipan lagi nih. Eh, ITF itu apa sih, Mbak? ITF ya? Apa ya? Mbak, mungkin Mbak Dwi atau Mbak Kumaria bisa menjawab ini gitu. Kan ada produk baru tuh, izin ya, Produk ETF emas. Nah, itu ETF, mungkin bisa ETF, minta ya, ITF. apa ya, ETF emas itu konsepnya seperti apa? Apakah ini emas yang kan di saham kan ada komoditi, ada perusahaannya yang emas. Lah kan kalau reksadana yang kita tahu kan ada reksadana saham, campuran, kemudian pendapatan tetap itu kan yang mereka kan memecah, manajer investasi memecah saham-saham yang ada di perusahaan. Nah, untuk ETF emas ini gimana? Mungkin bisa, monggo lah, Mbak Dwi atau Bu Komar yang bisa jelaskan. Tadi kayaknya yang saya tangkap Mas Okane itu yang dari Bali kalau salah ya, itu menanyakan hal itu. Dan apakah dapat dividen? Nah, ini juga penting karena di grup, setelah launchingnya ini mulai nih gencar nanya kan, ya agak ramai juga terkait ini. Monggo. Baik, saya izin menjawab, Bapak Ibu. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan ETF, itu kepanjangan dari Exchange Traded Fund. Jadi Exchange Traded Fund itu bisa kita bayangkan adalah sebuah reksadana. Tapi kinerjanya sama halnya seperti saham, seperti itu. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah mencoba investasi reksadana, itu kan harga pada saat kita jual, itu bergantung pada harga pada hari penutupan hari itu atau hari sebelumnya. Tetapi kalau ETF itu harga kita transaksi jual beli itu online per detik itu, seperti itu. Jadi sama-sama wadah investasi yang mengumpulkan dana dari masyarakat untuk ditempatkan ke dalam portofolio efek yang dibuat oleh manajer investasi, Bapak Ibu. Jadi kalau kita berbicara eh, apa namanya terkait dengan manajer investasi kan mereka memang berprofesi untuk mengatur portofolio ya yang memang di depan laptop kemudian mengatur supaya imbal hasil dari dana yang dihimpun oleh masyarakat yang percaya pada pilihan portofolionya itu hasilnya maksimal seperti itu. Jadi eh, sebenarnya ETF itu sudah ada sejak mungkin kisaran 7 tahun 8 tahun yang lalu Bapak. Nah, tapi yang terbaru ini adalah ETF emas. Yang sebelum-sebelumnya ETF itu ETF saham, isinya ya perusahaan-perusahaan. Ya sama halnya seperti reksadana tapi transaksinya per detik itu. Nah, yang terbaru ini adalah jenis ETF khusus yang melacak harga emas komoditas gitu. Jadi harga emas dunia atau nasional ya. Jadi alih-alih membeli emas batangan fisik, nah di sini para investor membeli lembar saham ETF yang nilainya dijamin oleh emas fisik yang disimpan dengan aman di brankas yang namanya lembaga kustodian. Jadi memang baru ya Bapak Ibu ya kalau ETF emas itu, tapi kalau ETF biasa, ETF saham itu sudah sangat cukup lama yang memang salah satu alternatif investasi yang bisa dibilang moderate ya dari sisi resiko dan juga imbal hasilnya. Nah, kemudian keuntungan berinvestasi di ETF emas itu sebenarnya sangat praktis ya Bapak Ibu ya, tidak perlu menyewa deposit box atau mungkin khawatir emasnya hilang, dicuri seperti itu atau tidak perlu menyewa safe deposit box kalau kita ke bank gitu kan ya sewa safe deposit box ukuran kotak kecil kisaran apa namanya 20 atau 30 kali 10 aja udah setahunnya 300.000 sampai 350.000 seperti itu. Tapi kalau buat nyimpan emas gitu kan ya. Tapi kalau ETF kan bentuknya masih digital ya Bapak Ibu ya sudah digital seperti itu. Kemudian modalnya kecil Bapak Ibu. Jadi alih-alih beli emas batangan ya yang 1 gram atau setengah gram. Nah, kalau di ETF emas itu kita bisa beli mulai dari satu lot. Satu lot itu 100 lembar saham, sama kayak beli saham ya Bapak Ibu ya. Jadi dananya terjangkau. Kemudian tidak perlu mengeluarkan biaya cetak. Kita tahu kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mencoba investasi di emas digital, kalau ingin divisikan kan ada yang namanya
biaya cetak ya, biaya cetak. Biasanya antara 100 sampai mungkin 1 juta rupiah seperti itu. Kemudian juga spreadnya rendah ya Bapak Ibu ya. Jadi selisih harga jual dan harga beli itu jauh lebih tipis dibandingkan dengan apa namanya emas emas batangan seperti itu. Kemudian juga apa namanya kita bisa beli juga membeli ETF emas itu di aplikasi sekuritas Bapak Ibu. Ya, jadi misalnya Bapak Ibu bisa membuka rekening efek kemudian top up RDN sama halnya ya Bapak Ibu ya tinggal kita bertransaksi di ini ya aplikasi sekuritas, ketik kode ticker ETF emas yang kemarin misalnya ETF-nya ekstra gitu kan Bapak Ibu tinggal ketik EXTRA seperti itu, X Gold, XMES, XDES, XSGO seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk misalnya melakukan eksekusi pembelian ya Bapak Ibu tinggal memasukkan harga bid yang Bapak Ibu inginkan ya Bapak Ibu ya. Tentunya jumlah pembeliannya itu 1 lot gitu. Jadi sama-sama bisa dibeli di aplikasi online trading. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau apa namanya eh, sebenarnya kalau kita berbicara berinvestasi ETF emas itu tujuannya biasanya trading jangka pendek hingga menengah Bapak Ibu. Jadi salah satu diversifikasi aset taktis ya Bapak Ibu ya yang sifat harganya real time juga sama halnya seperti saham. Kemudian kalau kita berbicara ETF emas ya spread tipis membuat ETF emas itu jauh lebih menguntungkan untuk misalnya memaksimalkan Bapak Ibu ya keuntungan dari fluktuasi harga harian seperti itu dan juga komisinya kan juga rendah ya Bapak Ibu ya seperti itu ya jadi kan biasanya ada biaya buyback biaya komisi dan sebagainya seperti itu tapi kalau Bapak Ibu misalnya tipe investor yang safe haven jangka panjang di atas 5 tahun ya kalau menurut kami sih bisa memilih emas fisik saja seperti itu terima kasih. Oke, makasih atas informasinya. Mbak Dwi ingin menambahkan nggak masalah ETF emas ini? Intinya intinya kakak udah siap semua itu ITF ada semua di kita jadi tinggal beli aja. Oke, jadi intinya sudah ada ya di Philips Sekuritas sudah ada semua Sudah ETF emas, ada. hmm, obligasi dan sebagainya gitu ya, reksadana juga ada. Silakan teman-teman milih sendiri, buka akunnya gitu, milih sendiri mana yang menurut teman-teman cocok untuk teman-teman gunakan. Mungkin karena durasi ya. Ini satu pertanyaan lagi nih, ada yang resen. Satu aja ya teman-teman. Setelah itu ya karena saya nggak bisa sampai jam 4. Oke, silakan Sofan Jakarta untuk unmute. Tadi resen soalnya. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan saya Zulfan di Jakarta nih, Mas. Ya, Saya silakan Mas Sultan. saya tunadaksa. Oh Rekor. ya, siap. Saya ini dalam hal ini saya mungkin tertarik untuk menanyakan tentang saham ya, terutama saham syariah gitu. Ya jujur aja saya pemula sekali gitu, belum pernah. Nah, jadi saya mau menanyakan yang basic sekali gitu. Gimana yang sebaiknya itu seorang pemula untuk menentukan membeli saham yang bagus ya, yang baik gitu untuk ke depannya dan terutama yang syariah gitu ya. Nah, dan sebenarnya di sini saham syariah itu apa gitu ininya yang disebutkan saham syariah itu apa pengertiannya gitu ya dan contoh-contohnya apa gitu kan. Kalau pengertian saya sih misalkan ada saham bank gitu ya. Nah itu kalau pengertian saya itu tidak termasuk syariah gitu. Karena kan di situ ya kalau untuk perbankan itu kan dia ada sistem bunga ya yang riba gitu kan. Nah itu yang secara pengertian saya gitu yang awam. Lalu ya pertanyaan selanjutnya untuk bisa mengupgrade
apa ya istilahnya pengetahuan dan istilahnya bagaimana untuk meningkatkan lah gitu pengetahuan wawasan saya tentang saham, bukan hanya untuk investasi tapi misalkan untuk tradingnya gitu. Nah itu bagaimana saya harus mempelajarinya di mana dan apa saja sih yang diperlukan gitu. Mungkin itu saja yang saya bisa tanyakan. Terima kasih untuk narasumber yang sudah berkenan untuk menjawab. Baik, terima kasih Pak atas Ya, pertanyaannya. silakan ya. Wah, menarik sekali ya. Ini terkait dengan saham syariah. Jadi memang ada pasar modal konvensional, ada pasar modal syariah, di mana dua itu tidak terpisahkan ya, Bapak Ibu ya. Jadi produknya sama ya, ada saham, obligasi, reksadana, dan juga produk-produk lainnya. Kalau yang syariah juga ada saham syariah, obligasi syariah atau yang biasa kita sebut dengan sukuk, ada juga reksadana syariah. Nah, pada dasarnya Bapak, untuk yang saham syariah itu adalah efek berbentuk saham, Pak, yang kegiatan usahanya serta cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam di pasar modal, Pak. Jadi di sini kami bekerja sama, OJK juga bekerja sama dengan DSN MUI untuk menentukan yang namanya daftar efek saham syariah atau kita sebut dengan yang namanya DSSI, Pak. Nah, itu adalah yang membuat bukan bursa, tapi dari Otoritas Jasa Keuangan yang menentukan dan juga di SN MUI yang mereka itu melakukan filtering ya Pak ya dari 963 perusahaan itu difilter Pak kira-kira sahamnya yang bagaimana ada filteringnya. Yang pertama misalnya kegiatan usahanya itu ya tidak boleh menjalankan bisnis yang dilarang dalam Islam seperti perjudian atau permainan yang tergolong judi, banking ya Pak ya, bank konvensional terutama kemudian juga produknya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Misalnya makanan atau minuman haram, rokok seperti itu ya, atau miras seperti itu ya Bapak ya. Kemudian setelah itu kita tahu apa namanya bisnisnya termasuk kategori syariah, kita filtering lagi Pak, bukan kita Pak, mohon maaf, OJK dan juga DSN MUI itu filtering terkait dengan rasio keuangannya Pak. Ya, jadi biasanya Pak kalau kita belajar neraca kan ada komposisinya adalah aktiva dan pasiva. Nah, pasiva itu kan terdiri dari hutang dan modal ya Pak ya. Nah, rasio hutang itu tidak boleh lebih dari 45% gitu. Modal pun juga harus lebih dari 55%. Setelah itu, kalau misalnya ke filter lagi Pak lolos ya, kita melihat juga pendapatan non halal seperti itu kan biasanya setiap perusahaan kan ada pendapatan non halal ya Pak yang dimaksud dengan pendapatan non halal itu adalah pendapatan bunga dan juga pendapatan riba kan bunga itu riba ya Pak. Kemudian juga dan pendapatan yang tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha itu tidak boleh lebih dari 10% seperti itu. Nah, biasanya Pak, kalau kita ingin berinvestasi saham-saham syariah, beberapa sekuritas itu punya yang namanya SOTS atau Sistem Online Trading Syariah. Jadi itu untuk memudahkan para investor yang memang tertarik beli saham-saham syariah nggak perlu filtering lagi, Pak. Karena di dalam SOTS itu adalah saham-saham yang sudah masuk kategori syariah. Nah, salah satunya sekuritas ya yang ada sistem online trading syariah itu adalah Philip Sekuritas seperti itu, Pak. Nah, Philip Sekuritas itu punya yang namanya aplikasi Poems Syariah, Pak. Poems Syariah. Nah, itu apa namanya? Sudah mengantongi sertifikasi resmi dari DSN MUI dan juga Otoritas Jasa Keuangan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi di situ kalau kita berbicara sistem energi syariah ya otomatis sudah menyaring sahamnya. Kemudian sistemnya cash base ya Bapak ya. Jadi pembelian hanya bisa dilakukan jika saldo di RDN sudah mencukupi baru bisa. Jadi tidak ada yang namanya margin trading Pak. Ya, jadi kalau apa namanya otomatis diblokir gitu ya, margin tradingnya sama SOTS syariahnya ini Pak. Gitu. Kemudian juga anti jual kosong ya Bapak Ibu ya alias short selling. Ya, jadi kita nggak bisa menjual saham yang belum kita miliki. Intinya kan seperti itu. Seperti itu. Nah, kemudian juga biasanya tersambung juga terkait dengan reksadana syariah. Seperti itu, Bapak. Nanti untuk lebih lanjutnya, monggo Mbak Dwi untuk memperkenalkan SOTS-nya, Mbak. Iya, Mbak Dwi, halo, Sudah, Mas. Sudah. sudah. Luar biasa. Mau
Silakan. Philip juga ada. Gitu aja. Udah Mas, udah. Iklan mulu ya ini. Iya. Iklan terus. Nggak apa-apa dikit-dikit ya. Oke, Pak Zulfan mungkin itu dulu ya. Kalau memang pengen tahu sebenarnya nanti apa join aja di grup di grup Kartunet ya. Ini tunanetra semua ya. Dan bisa ngobrol sama suhunya sama Kang Yulianto mungkin kalau pengen tahu cara menganalisa saham ya. Mas Zulfan itu dulu ya karena memang durasi sepertinya saya ingin cepat saja meminta Mbak Komaria dan Mbak Dwi untuk closing statement deh, cepat saja. Mbak Komaria deh dulu. Silakan Mbak Komaria, karena memang waktunya sudah mau mepet. Baik, terima kasih Pak Dendi. Jadi apa ya closing statementnya ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau apa namanya mengutip Bapak Lo Keng Hong bilang harta karun Indonesia itu bukan di bawah laut ya, bukan di apa namanya di bawah gua seperti itu ya Bapak Ibu, tapi harta karun terbesar Indonesia adalah dari pasar modalnya. Kita bisa memanfaatkan peluang untuk bisa mengembangkan uang kita, memutar uang kita di pasar modal supaya hidup kita di kedepannya jadi semakin sejahtera. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Dwi. Iya Mas, kalau dari saya nanti saya sebisa mungkin akan membantu Bapak Ibu untuk bisa sampai sukses membuka akun terutama. Kemudian untuk transaksi seperti itu Mas. Mungkin dari saya yaitu nanti akan saya dampingin sampai Bapak Ibu bisa sukses untuk membeli saham sendiri, untuk memilih sendiri. Gitu Mas. Oke, saya kira itu dulu ya. Tadi udah menjelaskan banget instrumennya apa aja, dijelaskan oleh Mbak Komaria. Terus di Philips Sekuritas ternyata juga sudah ada ya aplikasi saham reksadana dan sebagainya. Ini menarik karena harta karun nggak ada di goa dan di laut, ternyata ada di pasar modal ya. Teman-teman silakan cari harta karunnya di pasar modal. Kembali lagi, saya Dendi, saya tutup. Kita sejahtera bersama dan semoga kita jadi desil 9 dan 10. Itu aja dari saya. Saya kembalikan ke Suhu Yulianto. Terima kasih. Ya, makasih Mas Dendi, Bu Dwi, dan Mbak Komariah. Menarik ya semuanya tentunya. Oh ya, dan untuk Philips kebetulan saya pakai dan aksesibel, beberapa kali itu videonya udah aku buat kan gitu. Memang jarang aku share karena di situ banyak riset tentang saham. Next, kita bisa berjumpa lagi tentunya. Sekali lagi, jangan pernah takut berinvestasi. Kita mulai dari nol pun nggak ada masalah. Karena di kita, sesama member, kebetulan ada di sini nih, ada juga yang tembus 1M. Dan beliau pelan-pelan, ada Mas Aziz. Kita belajar bareng dari 4 tahun ini, mengubah beberapa analisa dari funda, teknikal. Yang terakhir adalah follow the smart money, karena cuan itu simple, yang rumit itu kamu. Jadi jangan takut sekalian ya. Mungkin Jumat ini malam kan kita udah sesi dengan bursa, teman-teman yang ada di grup Sultan, nanti kita akan belajar bareng dengan Mas Abdul Rahman. Oke, Mas Cindy, terima kasih. Jadi nanti kita akan belajar ketemu Jumat berikutnya, dan di Jumat berikutnya, di Jumat akhir nanti di grup ID Explain Investor, nanti kita akan ada review market seperti biasa. Sekali lagi terima kasih pada Bu Dwi, Pak Irfan, Philips Sekuritas. Nah, ini Bu Dwi sudah mau mendampingi sampai akhir. Harapan kita semakin cerah lah kan gitu. Terima kasih Bursa Efek, Pak Irfan dan tim yang telah memberikan waktu untuk kami, sekaligus door prize-nya buat kami. Sekali lagi terima kasih teman-teman, tim Kartunet, Mas Dimas dan tim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Suhu, Bu Dwi dan semua. Terima kasih teman-teman semua.